kau hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Berikut saya mengambil jurnal UNSU dari ACID. Halo semuanya, perkenalkan saya Suci. Saya akan membahas tentang pengertian dan konsep sejarah perkembangan kemaritiman Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dikenal dengan sebutan Nusantara, yang artinya di antara pulau-pulau. Dari dulu hingga sekarang, laut bukan sekedar pemisah daratan, tapi jalur penghubung, sumber kehidupan dan identitas bangsa kita. Melalui video ini, kita akan belajar bagaimana konsep kemaritiman berkembang dari masa ke masa, serta apa maknanya bagi Indonesia hari ini. Yang kedua, pengertian kemaritiman. Secara sederhana, kemaritiman berasal dari kata maritim yang berarti segala hal yang berkaitan dengan laut, pelayaran, dan perdagangan laut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kemaritiman adalah urusan yang berhubungan dengan laut atau kegiatan di laut. Namun, secara lebih luas, kemaritiman mencakup berbagai aspek. Yang pertama, ekonomi, seperti perikanan, pelabuhan, dan perdagangan internasional. Yang kedua, pertahanan dan keamanan, menjaga kedaulatan wilayah laut. Dan yang ketiga, sosial budaya, kebiasaan dan tradisi masyarakat pesisir. Dan yang terakhir atau keempat, lingkungan dan ekologi laut. Jadi, kemaritiman bukan hanya soal kapal dan nelayan, tetapi juga cara pandang bangsa terhadap laut sebagai pusat kehidupan. Dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan atau PKN, pengetahuan mengenai kemaritiman harus dimasukkan secara multidisipliner, mencakup aspek ekonomi maritim, lingkungan hidup, serta sosiologi masyarakat pesisir. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan teori, tetapi juga dapat melihat tantangan nyata yang dihadapi bangsa kita sebagai negara maritim. Selanjutnya, sejarah awal perkembangan kemaritiman Nusantara. Sejarah kemaritiman Indonesia dimulai jauh sebelum masa penjajahan. Bangsa Indonesia sudah ahli dalam berlayar dan berdagang antara pulau sejak berabad-abad lalu. Beberapa catatan sejarah penting menunjukkan bahwa pada abad keempat, Kerajaan Sriwijaya di Sumatera menjadi pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara. Mereka menguasai jalur perdagangan Selat Malaka dan menjalin hubungan dengan India, Cina, dan Arab. Kemudian Majapahit di Jawa Timur juga memiliki armada laut yang kuat dan menguasai hampir seluruh Nusantara. Artinya, sebelum kedatangan bangsa Eropa, nenek moyang kita sudah membangun peradaban maritim yang maju. Kapal, pelabuhan, dan perdagangan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat kala itu. Yang selanjutnya masa penjajahan dan kemunduran maritim. Namun semua itu mulai berubah ketika bangsa Eropa datang ke Nusantara. Penjajahan seperti Portugis, Belanda, dan Inggris menguasai jalur laut dan monopoli perdagangan. Rakyat Indonesia dipaksa tunduk pada sistem ekonomi kolonial, dan peran bangsa sendiri sebagai pelaut dan pedagang mulai memudar. Pada masa itu, laut bukan lagi milik rakyat, melainkan alat kontrol kekuasaan asing. Akibatnya, identitas maritim bangsa Indonesia perlahan hilang dan bergeser menjadi bangsa agraris yang lebih fokus pada daratan.
Selanjutnya, kebangkitan kemaritiman setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, semangat kemaritiman mulai dibangun kembali. Bung Karno pernah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara maritim yang besar dan kuat, bukan hanya karena luas lautnya, tapi karena semangat pelautnya. Kemudian pada era 1980-an, lahirlah Deklarasi Tujuan tahun 1957 yang menyatakan bahwa laut di antara pulau-pulau Indonesia adalah bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia. Deklarasi ini menjadi tonggak penting yang mengubah cara pandang dunia terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan atau archipelagic state. Perjuangan itu akhirnya diakui dunia melalui Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982. Selanjutnya, konsep kemaritiman modern. Kemaritiman Indonesia kini tidak hanya soal pelayaran dan perikanan, tetapi juga menjadi strategi pembangunan nasional. Presiden Joko Widodo bahkan mencanangkan visi besar Poros Maritim Dunia yang menegaskan kembali peran Indonesia di jalur laut internasional. Konsep kemaritiman modern mencakup yang pertama, pembangunan ekonomi berbasis laut seperti pelabuhan, pariwisata bahari, dan industri perikanan. Yang kedua, perlindungan lingkungan laut agar tetap lestari. Yang ketiga, pertahanan maritim menjaga kedaulatan laut dari ancaman pencurian ikan dan penyelundupan. Dan yang keempat, pemberdayaan masyarakat pesisir agar mereka tidak tertinggal dalam pembangunan nasional. Dengan kata lain, kemaritiman modern adalah penggabungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan laut Indonesia. Selanjutnya, kajian literatur dan sumber terkait. Kajian literatur tentang kemaritiman banyak menegaskan bahwa identitas bangsa Indonesia dibangun dari laut. Beberapa sumber sejarah seperti naskah negara Kretagama, prasasti Talang Tuo, dan catatan perjalanan Tiongkok kuno menggambarkan kejayaan maritim Nusantara di masa lampau. Selain itu, penelitian para sejarawan seperti Kunto Wijoyo dan Adrian B. Lapian menjelaskan bahwa laut adalah ruang interaksi sosial, ekonomi, dan politik yang membentuk karakter bangsa Indonesia. Melalui kajian literatur inilah kita bisa memahami bahwa maritim bukan sekedar sejarah, tapi fondasi kebangsaan. Yang terakhir, penutup. Sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan bahwa kemaritiman adalah jantung sejarah dan masa depan Indonesia. Dari Sriwijaya hingga Indonesia modern, laut selalu menjadi sumber kekuatan dan kebanggaan bangsa. Tugas kita sekarang adalah mewarisi semangat pelaut Nusantara, menjaga laut, mencintai laut, dan memanfaatkannya secara bijak. Karena seperti yang dikatakan Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan lautnya. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bisa menumbuhkan kembali rasa cinta kita terhadap jati diri Indonesia sebagai negara maritim. Bye. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengintegrasian pengetahuan maritim ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kemaritiman. Tidak hanya untuk mengembangkan potensi ekonomi, tetapi juga untuk menjaga kelestarian alam dan budaya bangsa. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus memiliki tanggung jawab untuk mencintai tanah air dan menjaga laut kita. Tanggung jawab ini harus dimulai dari pemahaman yang mendalam mengenai kemaritiman, serta diteruskan melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi negara dan lingkungan.